Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah ngaji belum hari ini? Yuk kita ngaji dan nambah ilmu lagi. Kali ini dengan format dialog ringan yang akan dibawakan oleh teman-teman SKI Channel dan akan dibimbing oleh Ustadz Sofyan Effendi SKI STHIMA dengan tema ibadah atau hidup. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Hanif itu Hanif, dia kan baru pulang pesantren. Bangunin yuk. Lu ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, tolong dirapatkan dan diluruskan safnya. HP atau alat komunikasi harap di silent atau dimatikan untuk khusyukan dan ketenangan sholat kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. أفبلغنا جعلهن فأمسكوهن فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وازدد ثم الآخرين أنجينا موسى ومن معه أجمعين. Yuk, setoran ya. Ayo silakan. Surah apa? Al-Baqarah. Oh ya, silakan. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tahan. Alif lam mim. Sudah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Udah biarin aja. sholata wa mimma Biasaan biasanya. Coba bangun ini. Coba di sana. Gue lanjut ya. Ya, tutupnya dulu. Apaan sih? Gue lagi ibadah, lapar gua. Mana ada? Ngapa sih? Kata ustaz gue di pesantren, kalau tidur di bulan puasa itu ibadah, Bim. Kenapa sih ibadah? Iya udah, gue ngantuk, lapar. Dah, ya, tidur lagi. Apa sih? Udah duluan, gue mau ibadah duluan. Tidur, ya. Nih, si bulan gue lagi ibadah di bulan puasa. Tidur. Kenapa kan coba jelasin. Gue lagi Pelan-pelan. gue lagi enak tidur, ibadah dong. Kata ustaz gue di bulan puasa tuh kalau tidur tuh ibadah. Terus kalau Bima Dibilang nggak ibadah waktu, mendingan baca Quran. Tapi bisa zuhur gitu. Orang itu kalau nggak tahu harusnya nanya. Kamu tahu? Jadi gini, kalau Bima tadi kalau bulan puasa itu nggak tidur. Kalau Hanif Tidur gue. nanya dong. Kamu tahu? Enggak. Lu lagi siapa? Hanif Ustaz. Nah. Ya, nanya Ustaz ya. Yuk. Tapi jangan berantem lagi ya. Enggak, gue bener ya. Nanti gue bener ya. Nanti Iya, gue bener. nggak usah gitu. Tahan, tanya Ustaz ya. Ya udah gas. Tanya Ustaz. Masalil ladzina istarahud dalalatan. Belum. Tahu Pak? Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sip. Terima kasih. Bagus. Asik Wahyu. Jadi gini Ustaz, mohon maaf sebelumnya ganggu. Jadi ini bulan puasa bukannya ibadah malah ribut Ustaz di masjid lagi. Buat apaan sih? Coba katanya ada yang mau ditanyain. Gini, Tanyain aja. kan gini. Saya lagi tidur tadi kan, baru pulang pesantren. Kata ustaz saya di pesantren, kalau belum puasa tidur tuh ibadah. What? Tuh, terus tadi digangguin sama Bima lagi ibadah, digangguin ya sama Bima. Emang begitu? Iya, sama ustaz saya deh. Nah, gini, kita ngaji. Sini. Kita ngaji dulu. Ini nih, kalau ilmunya separuh-separuh nih. Ini sama nih kasusnya nih. Ketika ustaz pesantren dulu, teman-teman itu banyak tidur ketika Ramadan. Ditanyain, kenapa tidur? Iya kan ustaz nerangin di kelas bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, sekarang kita lihat, bener nggak sih itu hadis? Atau cuma buat-buatan doang, atau mungkin itu hadis tapi hadisnya statusnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kita ngaji sekarang nih, ini bukan kata saya ya, ini kata orang yang sudah tahu, kata ulama nih. Perlu dijadikan catatan, hadis ini tidaklah populer. Dikatakan populer, salah satu syaratnya hadis ini terletak dalam setidaknya dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang sudah dijadikan pegangan. Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, atau Muwatta Imam Malik, atau dalam kitab-kitab yang lain. Nah, hadis ini tidak terdapat dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Ya. Tapi terdapatnya dalam kitab Syu'abul Iman. Ya, hadis ini tidak terletak dalam kitab hadis, tapi dalam salah satu kitab yang dibuat ataupun yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari sisi aspek sanad hadisnya. Ya, syarat daripada hadis itu ya setidaknya ada 3. Ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya perawi atau mukharid hadis. Sanad ialah rangkaian para perawi hadis atau orang-orang yang terlibat dalam tersampainya sebuah teks hadis. Contoh Bukhari
ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya lagi, sampai nanti tersambung kepada sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Nah, isinya apa beritanya? Isi daripada hadis tersebut itulah yang namanya matan hadis. Contohnya tadi kan, kola ini an ini hadasanya ini, somun naumu soim ibadatun wa sumtu tasbihun ila akhir hadis, sampai akhir hadisnya. Yang kemudian syarat hadis tersebut bisa diterima sebagai hadis yang bisa diamalkan atau dijadikan hujah ada beberapa hal. Ya, pertama, hadis tersebut nih, kita membahas ilmu hadis sekalian nih. Ya, sekalian apa membahas ilmu hadis nih. Ya, sanadnya harus sahih. Sanadnya tidak ada masalah. Kalau ada masalah di sanadnya, hadisnya tidak bisa dipakai. Ya, hadisnya tidak bisa dipakai. Nah, dalam kasus hadis yang disampaikan oleh Hanif tadi, menurut Imam Al-Baihaqi, di dalam sanad hadis tersebut, ya benar hadis ini disampaikan ataupun ditulis Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Tapi hadis ini menurut Imam Al-Baihaqi, di dalamnya ada sanad hadis ataupun orang yang meriwayatkan namanya Ma'ruf bin Hisan. Ya, seorang perawi yang dinilai oleh kritikus hadis sebagai perawi yang dhaif hadisnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Ya, seorang perawi hadis yang lebih dhaif daripada Ma'ruf tadi. Bahkan menurut Al-Iraqi, ya Sulaiman adalah pendusta hadis. Ya, Sulaiman itu adalah pendusta dalam bidang hadis. Demikian apa kata Imam Al-Baihaqi, ini kata buku nih, kata ulama, bukan kata saya ya. Nanti bilang kata saya lagi. Kemudian Al-Minawi kemudian menyebutkan beberapa perawi yang lain yang terdapat dalam sanad hadis di atas. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, yaitu ada namanya Abdul Malik bin Umair, seorang yang dinilai sangat dhaif hadisnya. Namun rawi yang paling parah itu kedhaifannya yaitu tadi ada Sulaiman An-Nakhai yang dinilai oleh para kritikus hadis sebagai pendusta dan pemalsu hadis. Ya, hadis dhaif itu oleh sebagian ulama bisa dipakai. Ya, sebagian ulama ada setidaknya ada 3 pendapat yang terkait dengan status daripada hadis. Ada yang menolak secara mentah-mentah, tidak menerima sama sekali. Ada yang bisa dipakai sebagai fadhilul amal. Ya. Yang ketiga menolak secara keseluruhan. Yang menerima dengan persyaratan satu, jangan sampai kedhaifannya itu sampai pada derajat perawinya pendusta. Dinamakan oleh para ulama hadis yang dalam sanadnya ada seseorang yang pendusta, hadisnya namanya maudhu. Apa itu maudhu? Palsu. Ya, palsu hadisnya. Ya, kita perhatikan lagi menurut pendapat ulama yang lain. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Sulaiman An-Nakhai adalah pemalsu hadis. Menurut Yahya bin Ma'in menyatakan Sulaiman An-Nakhai dikenal sebagai pemalsu hadis. Bahkan dalam kesempatan lain, Yahya bin Ma'in menyatakan Sulaiman bin Amr adalah manusia paling pendusta di dunia. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Amr adalah matruk. Ya, hadis dhaif itu ada 3 macam hadis yang paling parah kedhaifannya. Nah, yang pertama paling parah sekali itu hadis maudhu namanya. Di bawahnya hadis matruk, di bawahnya hadis mungkar. Ketiga-tiga ini kalau sudah statusnya sebagai hadis yang 3 ini, itu tidak bisa diamalkan sama sekali. Ya, makanya hadis yang disampaikan oleh saudara Hanif tadi sebagai landasan dia tidur, bahwa tidurnya itu berpahala, hadisnya palsu. Kalau hadis palsu itu nggak bisa dipakai. Itu kalau kita lihat, kita analisa dari sanadnya. Kalau kita kaji dari sejarah, ya, dalam sejarah setiap Ramadan itu Rasul dan para sahabat itu sering sekali berhadapan langsung dengan kaum musyrik. Sering perang, sering terjadi perang besar. Contoh pertama, perang Badar. Itu terjadinya di bulan Ramadan. Ketika Fathul Makkah, ya, Rasul dan para sahabat beranjak dari Madinah ke Makkah, ingin menaklukkan kota Makkah. Karena orang-orang kafir Quraisy sudah menyalahi perjanjian pada saat Sulhul Hudaybiyah. Pada saat itu Rasul berangkat dari Madinah ke Makkah untuk menaklukkan Makkah. Pada bulan apa?
pada bulan Ramadan. Dan nyaris rata-rata kejadian-kejadian yang membutuhkan tenaga itu terjadinya di bulan Ramadan. Rasul saja waktu bulan Ramadan bukannya tidur, tapi perang. Maka daripada itu, ini hadis tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya, kasihan dong orang yang sudah baca Quran dari pagi sampai sore ibadah. Ya, masa pahalanya sama dengan orang yang tidur? Masuk akal nggak? Ya, kalaupun seseorang itu tidur, dia dapat pahala bukan karena tidurnya, tapi karena puasanya. Paham? Jadi hadis ini, tidurnya orang puasa itu berpahala, itu tidak bisa dijadikan pegangan. Karena apa tadi? Hadis ini statusnya sebagai hadis doif. Doifnya sudah parah sekali. Doifnya sudah sampai ke derajat palsu. Apa itu hadis palsu? Apa itu hadis maudhu? Hadis yang di dalamnya ada perawi yang pendusta. Ya, hadis maudhu itu tidak bisa dipakai sama sekali. Iya, sakar. Makanya lain kali kalau ada yang dirasa kurang tahu, tanya sama yang tahu. Jangan bikin spekulasi sendiri. Terus Baikan dong. Udah, sekarang baikan sana. Udah, kamu juga tidur lagi sana. Jelas semuanya ya? Yang berantem lagi loh. Ya, saya mau ada acara lagi nih, ngajar lagi. Terima kasih Ustaz sebelum saya jelasin juga sama. Ya. Teman-teman, gimana dengan kajiannya? Menarik kan? Saksikan dan tonton terus video